Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak, adik-adik, sahabat kenalan yang saya kasihi, kembali bersama dengan saya Romo Kristoforus Hariliong. Kita akan merenungkan bacaan Injil hari ini, Kamis 29 Oktober 2020. Bacaan Injil diambil dari Lukas bab 13 ayat 31 sampai dengan 35. Apa yang bisa kita renungkan di sini? Dikisahkan pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Yesus diberitahu oleh orang-orang Farisi bahwa Herodes mencari Tuhan Yesus untuk menangkap dan membunuh Tuhan Yesus. Tetapi apa kalimat atau tanggapan dari Tuhan Yesus? Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan esok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan esok dan juga lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan merajam orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayap. Tetapi kalian tidak mau. Sungguh, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kalian tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kalian berkata, terberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan." Tuhan Yesus tidak mau lari. Dia tetap akan mewartakan kabar sukacita kerajaan Allah. Dia tidak mau meninggalkan Yerusalem meskipun Tuhan Yesus akan dibunuh di situ. Tuhan Yesus punya kekuatan, Tuhan Yesus punya keberanian, tidak takut berhadapan dengan ancaman-ancaman yang real akan dia hadapi. Tuhan Yesus tahu bahwa ia itu akan mati, dibunuh, sengsara, wafat di kayu salib. Tapi Tuhan Yesus tidak mau lari dari kenyataan itu. Tuhan Yesus menerima kenyataan itu. Dan Tuhan Yesus punya kekuatan iman kepada Allah Bapa. Kekuatan iman inilah juga yang baik kita minta dari Tuhan Yesus, yang kita tiru dari Tuhan Yesus, supaya kita kuat menjalani hidup ini, berhadapan dengan cobaan, berhadapan dengan tantangan dan juga tentangan dalam hidup ini. Kita tetap kuat, kita punya iman yang kuat, yang kokoh kepada Tuhan Yesus, dan kita tidak lari, tidak meninggalkan Tuhan Yesus. Karena apa? Karena saya percaya di tengah segala macam cobaan, gangguan hidup ini, beratnya kesulitan derita yang kita alami, asalkan kita punya keberanian iman, kita bisa menghadapi itu semua seperti halnya Tuhan Yesus. Maka dari itu, kita jangan lari dari kenyataan, kita jangan lari dari Tuhan Yesus, kita jangan meninggalkan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu ada di belakang kita, mendampingi, menyertai, menguatkan kita, mendorong kita. Kita tetap kuat di dalam Tuhan Yesus. Bukankah di dalam bacaan pertama surat Rasul Paulus kepada umat di Efesus bab 6 ayat 10 dikatakan demikian, "Saudara-saudara, hendaklah kalian kuat dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Nya." Masalah-masalah, cobaan-cobaan itu ada, dan itu tidak bisa hilang, tidak bisa lenyap dalam hidup ini. Baik cobaan, tentangan, derita, ringan maupun juga berat akan kita hadapi dan pasti akan kita hadapi.
Tetapi berhadapan dengan itu semua, kita mau kuat di dalam Tuhan Yesus. Sekali lagi kalau saya pakai bahasa begini, jangan cengeng, jangan lari, jangan jadi penakut. Hadapi itu semua. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, tapi ada yang membantu menolong kita. Siapa itu? Ya Tuhan Yesus. Tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan bersama dengan Tuhan Yesus. Semua masalah akan kita hadapi dan Tuhan akan menyertai kita, membantu kita menghadapi masalah itu sampai tuntas, sampai berhasil. Itu Tuhan yang saya imani, Tuhan yang saya percayai bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan saya, tidak akan meninggalkan kita. Ketika saya berhadapan dengan persoalan, ingat ketika mama saya harus operasi kepala, ya 8 tahun yang lalu, ada masalah yang begitu hebat. Finansial keuangan, bagaimana saya harus bayar? Sekitar 470-an juta. Tapi masalah itu selesai. Kenapa selesai? Karena ada Tuhan. Saya yakin Tuhan menyertai saya, Tuhan membimbing saya. Masalah-masalah yang lain juga ada, baik ringan maupun berat itu ada. Bukan hanya Bapak Ibu sebagai awam, saudara-saudari sebagai awam, saya pun sebagai imam kadang-kali berhadapan itu dengan masalah-masalah yang ada. Dan saya bagaimana diajar oleh Tuhan Yesus untuk menghadapi masalah itu, berani menghadapi masalah itu, kuat menghadapi masalah itu, karena saya percaya Tuhan mendampingi saya. Meskipun Tuhan tidak mengatakan kepada saya akan menyertaimu, tapi saya tahu tanpa saya mendengarkan kalimat itu, Tuhan pasti menyertai saya. Tuhan pasti menyertai Anda. Maka dari itu berhadapan dengan segala macam persoalan hidup ini, kita jangan lari. Tuhan Yesus tidak lari kok. Tuhan Yesus menghadapi itu semua. Menghadapi kematian, menghadapi penderitaan, menghadapi sungguh-sungguh sakit, derita yang luar biasa, mati di kayu salib. Tetapi Tuhan Yesus sadar, itulah jalan yang harus dia ambil, jalan yang harus dia pilih, jalan yang harus dia lalui supaya keselamatan itu terwujud di dunia ini. Supaya kita ini sebagai pengikut Kristus mengalami keselamatan. Bila Tuhan Yesus menolak itu semua, keselamatan tidak terjadi. Kalau Tuhan Yesus menolak, tidak mau mengalami itu semua, ditangkap, dibunuh, mati di kayu salib. Kalau Tuhan Yesus menolak itu semua, kerajaan surga tertutup bagi kita. Ada Tuhan Yesus mau menerima itu semua, berkat melimpah kita alami dari Allah Bapa. Berkat melimpah itu lain dan bukan adalah keselamatan. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih, mari kita tetap kuat di dalam Tuhan Yesus, ya. Masalah itu mari kita hadapi. Dan ketika Anda, Bapak Ibu, mengalami masalah, berdoalah dan percayalah Tuhan menyertai Anda. Tuhan ada di belakang Anda. Tuhan ada di samping Anda, menuntun Anda. Gak usah takut, ya. Hadapi itu semua dengan penuh iman, dengan penuh percaya. Anda punya masalah dalam hidup ini, saya mengerti. Masalah itu begitu berat. Anda menangis, Anda sedih, Anda tertekan dengan masalah persoalan hidup ini. Saya paham, saya mengerti. Saya juga mau berdoa kepada Anda supaya Tuhan dengan segala kasih-Nya, kekuatannya membantu Anda supaya Anda bisa menghadapi masalah ini dengan kekuatan dari Tuhan Yesus, dengan kekuatan kasih dari Tuhan. Dan akhirnya bukannya masalah itu bisa kita singkirkan, bukannya masalah itu disingkirkan, tapi saya kuat. Saya kuat, sekali lagi, bukan saya hebat, tapi saya kuat. Anda kuat karena ada Tuhan Yesus. Percayalah, Tuhan menyertai, Tuhan mengikuti, mendampingi kita semua. Anda disertai, Anda dituntun, Anda dibimbing oleh Tuhan Yesus. Amin.